Beberapa bulan kemudian, kini Sita telah dipindahkan oleh pamannya ke sebuah pondok pesantren. Saat itu, Sita belajar tentang kehidupan sesudah mati atau alam kubur. Di sini, ibu guru yang kita sebut saja Ibu Susi mengatakan bahwa mereka yang beriman akan sangat mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat di alam kubur. Namun sebaliknya, mereka yang pendosa, suka main judi slot, main aplikasi misyat, toksik di game Mobile Legend, bahkan ambil gorengan 7 tapi ngakunya 5, plus minta kembalian, akan kesulitan menjawab pertanyaan malaikat di kubur nanti. Namun di sini, Sita terdengar tidak percaya dengan agama dan merasa bahwa yakin kalau siksa kubur itu tidak ada. Sita bahkan mengatakan bahwa agama malah terdengar menakut-nakuti saja. Lalu setelah itu, Sita terlihat berlari untuk melarikan diri dari pondok itu. Sita pun ternyata telah diam-diam mengajak adiknya untuk melarikan diri. Di sini untuk jalan keluarnya cuma dua pilihan. Di satu sisi, ada banyak penjaga dan mustahil tidak ketahuan. Sementara di sisi lain, harus melewati terowongan tua yang sudah terbengkalai. Namun, Adil mengatakan bahwa di terowongan tua tersebut ada hantu. Dan siapapun yang melihat hantu itu, maka ia tidak akan pernah keluar dari terowongan tersebut. Namun, sebagai orang yang kini menjadi realistis dan kurang agamis, Sita pun tidak percaya dan tetap ingin kabur melewati terowongan itu. Lalu di sini, saat mereka sudah di tengah-tengah terowongan, mereka berdua tidak sadar kalah mereka berpisah dan tidak bertemu satu sama lain. Dan yang lebih menakutkan lagi, di sini Sita bertemu dengan sosok hantu. Ternyata hantu tersebut bernama Ismail. Sita yang ketakutan pun berlari sekuat tenaga untuk keluar dari terowongan itu. Ia pun memutuskan kembali dan melihat Adil beserta para guru-guru pondok pesantren telah menunggunya di sana. Karena melanggar aturan pondok, Sita pun dibawa ke ruang guru. Di sana, ia bersama guru lain yang kita sebut saja Ibu Julaiha. Ibu Julaiha pun menyuruh Sita memakai kerudung merah sebagai hukuman atas perbuatannya tersebut. Ibu Julaiha pun sempat melepaskan kerudung merah itu kembali. Namun di sini, Ibu Susi datang dan memakaikan kembali kerudung merah itu. Ia mengatakan bahwa hukuman tetaplah hukuman. Lalu setelah itu, di perjalanan ke asrama, para santriwati melihat Pak Ilham datang ke pondok pesantren tersebut. Pak Ilham ini adalah pemilik pesantren yang ditinggali oleh mereka semua. Di malam harinya, Sita yang sedang mengaji tidak sengaja mendengar perdebatan Ibu Susi dan Ibu Julaiha. Di sini, ternyata Pak Ilham ini punya kebiasaan bejat, yaitu suka menanamkan rudalnya kepada para santriwatinya. Ibu Susi yang sudah mengetahui itu sejak lama ingin membuka aibnya. Namun Ibu Julaiha mengatakan bahwa hal itu wajar. Terlebih lagi Pak Ilham sudah berjasa menerima para santriwati tersebut. Di sini kita pun mengetahui kalau Ismail yang mati tersebut karena dibunuh oleh Pak Ilham. Dan sekarang, Adillah target selanjutnya dari Pak Ilham untuk dibunuh dengan alasan yang sama. Sita yang mendengar hal tersebut lantas panik dan segera menyusul keberadaan Adil. Namun di sini, maksud kedatangan Sita pun sudah diketahui dan akhirnya ia ditangkap oleh penjaga di sana. Sementara Adil sendiri juga ditangkap oleh Pak Ilham. Di sini Sita pun dikurung di sebuah ruangan. Ia pun mencoba melarikan diri menggunakan kerudung merah yang ia pakai. Hal itu pun pada akhirnya membuat ia bisa kabur dari ruangan itu. Di sini, ia pun bertemu dengan Ibu Julaiha. Dan Ibu Julaiha memberikan perlengkapan untuk Sita melarikan diri. Ibu Julaiha juga meminta maaf kepada Sita karena selama ini telah tutup mulut atas aksi bejat Pak Ilham. Lalu ia pun mendatangi Adil yang disekap di sebuah mobil. Mereka berdua pun melarikan diri dan akan melewati terowongan yang sama sebelumnya. Sama seperti sebelumnya, mereka pun mendapatkan gangguan dari penunggu terowongan itu. Lalu di sini, singkat cerita akhirnya, mereka pun bisa keluar bersama-sama dengan selamat. Beberapa tahun kemudian, Sita dan Adil telah beranjak dewasa.
Sita menjadi seorang suster di rumah sakit khusus orang tua jompo, sementara Adil menjadi seorang pemandi jenazah. Di rumah sakit itu, Sita pun disenangi dan dekat dengan para pasiennya, terutama para orang tua yang tidak dianggap oleh anak-anaknya yang durhaka. Lalu di sini, Sita mendatangi kamar salah satu pasien yang bernama Pak Wahyu. Pak Wahyu berpesan ke Sita untuk mengusir anak-anaknya yang menjenguknya. Anak-anak Pak Wahyu pun membujuknya untuk pulang. Namun, entah apa alasan Pak Wahyu, ia tidak ingin bertemu dengan mereka semua dan lebih memilih untuk menghabiskan hidupnya di rumah sakit itu. Lalu saat Sita mengantarkan teh untuk Pak Wahyu, penyakit wajib untuk orang tuanya pun kambuh. Pak Wahyu menangis layaknya anak kecil dan mencari-cari ibunya. Ia juga tidak mengenal Sita sebagai seorang perawatnya. Di sini, entah apa alasan Sita, ia pun merekam Pak Wahyu. Bahkan di sini kita lihat Sita telah banyak merekam video-video Pak Wahyu. Sementara itu, Adil dewasa yang kini diperankan oleh Reza Rahadian terlihat sedang memandikan jenazah. Ia pun mengurut-ngurut perut sang mayat agar tai untuk yang terakhir kalinya bisa keluar. Di sini Sita pun ikut bersama Adil untuk memakamkan jenazah itu. Sita pun mengatakan bahwa mayat yang baru meninggal itu hidupnya lurus dan semua orang yang mengenalnya mengatakan baik. Maka dari itu, mayat itu bukan target eksperimen Sita dan kemungkinan tidak akan mendapatkan siksa kubur. Target Sita sendiri adalah mencari orang yang mempunyai sifat paling kejam. Misalnya orang yang sering main judi slot, tapi ujung-ujungnya jual rumah orang tua. Singkat cerita, Adil pun telah menguburkan mayat itu. Di sini, Adil pun mengatakan kepada Sita untuk berhenti mencari tahu tentang siksa kubur. Namun, Sita tidak akan berhenti sampai di situ, sampai ia benar-benar melihat langsung siksa kubur tersebut. Di sini, Sita pun mengatakan bahwa ia telah menemukan orang yang paling kejam dan tinggal menunggu waktu kematiannya saja. Namun ia masih belum bisa mengatakan siapa orang itu kepada Adil. Lalu saat Sita berada di laundry, ia pun mengingat masa lalu bersama orang tuanya. Di sisi lain, Adil yang pulang ke rumahnya, tiba-tiba disambut dengan istrinya yang bermuka masam. Ia meminta cerai dari Adil, karena Adil yang miskin dan jarang bercocok tanam dengan istrinya. Hal tersebut karena Adil lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengurus para jenazah di rumah sakit itu. Sementara itu, Sita kembali mendatangi kamar Pak Wahyu. Di sini, Pak Wahyu pun berbincang-bincang dengan Sita. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak percaya dengan siksa kubur dan neraka. Karena jikalau hal tersebut memang ada, fisik sudah tidak memiliki jiwa dan pasti sudah tidak merasakan sakit. Jadi Pak Wahyu ini mengatakan bahwa semua orang bebas melakukan apa saja, bahkan jika hal itu adalah perbuatan dosa. Pemikiran Pak Wahyu ini sangat di luar nulur dan juga berotak sengku. Di sini pun terungkap bahwa Sita sebenarnya gak memperkaos para santriwatinya. Diketahui korban aksi bejat Pak Wahyu dulu berjumlah 50 orang. Lalu kemudian perbincangan mereka itu ternyata didengar oleh Adil. Adil yang sudah menaruh dendam kepada Pak Wahyu lantas menyerang dan mencekiknya. Namun Sita melarang Adil melakukan hal itu karena menunggu kematian Pak Wahyu datang sendiri. Kegaduhan itu pun membuat para pasien lain datang ke kamar itu. Lalu di sini Pak Wahyu yang kedoknya sudah diketahui lantas mengambil pistol dan mengakhiri hidupnya. Lalu kemudian Adil pun memandikan jenazah dari Pak Wahyu. Di kuburan itu Sita pun nekat masuk ke liang lahat Pak Wahyu untuk membuktikan langsung apakah siksa kubur bagi pendosa itu memang ada. Tidak lupa, ia membawa handycam untuk merekam suasana di dalam kubur itu. Sita pun berpesan kepada Adil untuk tidak jauh-jauh agar bisa membantunya jika Sita membutuhkan pertolongan. Lalu di sini, Sita pun mulai merekam dirinya di dalam kuburan Pak Wahyu dan menunggu fajar tiba. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Fadil pun membongkar kuburan itu kembali. Di sini, Sita berniat untuk mempublikasikan rekaman itu ke publik.
Lalu ia pun ke stasiun TV dan bersaksi tentang kehidupan Pak Wahyu. Banyak orang mengira bahwa Pak Wahyu orangnya sangat baik, terlihat dari pendanaan pesantren secara besar-besaran. Namun, Sita mengatakan bahwa itu semua hanyalah kedok, di mana Pak Wahyu ini aslinya lebih biadab dari seorang babi. Lalu ia pun menyuruh stasiun TV untuk memutar rekaman yang ia lihat di kuburan Pak Wahyu. Namun anehnya, rekaman itu tidak terjadi apa-apa dan tidak menunjukkan adanya siksaan sama sekali. Sita pun komplain ke orang studio bahwa rekaman yang ia putar tersebut telah diganti. Namun, orang studio mengatakan bahwa memory card yang Sita kasih itu adalah rekaman aslinya. Di sini, Sita pun mendatangi Adil dan mengetahui bahwa Adil lah yang ternyata telah menggantikan memory card itu. Fadil melakukan hal tersebut karena tidak ingin Sita lebih jauh lagi berurusan dengan hal seperti itu. Sita pun ke kamarnya dan menangis melihat foto bersama orang tuanya. Tidak lamanya kemudian, pasien yang bernama Ibu Nani datang dan mengatakan bahwa suaminya berselingkuh dengan perawat lain. Kita sebut saja suaminya Pak Joko dan si perawat Lotne. Sita pun mendatangi kamar Pak Joko untuk memastikan hal itu. Setelah dibuka, ternyata benar Pak Joko sedang selingkuh. Dan saat itu sedang membelah melon si Lotne. Pak Joko pun lantas meminta maaf kepada istrinya dan menyesal telah berselingkuh. Ia mengatakan bahwa kepalanya doang yang masuk, tidak sampai semuanya. Namun, Ibu Nani pun marah dan tidak mau melihat muka kontil suaminya lagi. Scene kemudian berpindah di mesin cuci. Scene yang paling viral. Entah dari mana tiba-tiba menetes di sekitar lapak itu, berhari-hari terjadi seperti itu. Ditambah lagi kemudian ada gangguan-gangguan fisik, diantaranya adalah lengan sebelah kanan atau sebelah kirinya benar-benar kebas, mati rasa. Kalau ada di apartemennya, kalau misalkan keluar dari kamarnya dia baik-baik saja, ketika masuk lagi ada kebas lagi. Kemudian ada luka di punggung yang cukup menyakitkan dan ya agak aneh gitu, menggelembung penuh nanah. Tapi kemudian hilang tanpa bekas sama sekali. Banyak sekali cerita-cerita yang aneh seperti itu. Nah, ya itu Baraya bisa saja menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang saja Baraya juga seperti itu karena skeptis itu adalah bagian dari channel ini. Tetapi pas lagi ngobrolin itu di R66 itu tiba-tiba ada suara tong diketuk dengan keras gitu. Kan di studio R66 itu ya Baraya tahulah ada tong di belakangnya itu sebagai properti gitu, sebagai mainan aja, sebagai dekorasi. Nah itu diketuk tepat di belakang saya gitu. Jadi siapa yang ngetuk, tidak ada orang, tidak ada benda jatuh, demikian kerasnya. Bunyi itu juga terekam masuk ke situ dan ya ada beberapa kru yang kemudian jadi ketakutan. Ini apa sih sebenarnya gitu ya. Nah ya tapi silakan aja Baraya nanti nonton di channel itu. Ya bukan promosi sih ya. Ini mah kebetulan aja. Cuman maksudnya kalau itu saya tidak terlalu takut juga sih, karena saya sendiri betapapun saya mencoba untuk skeptis untuk hampir semua hal atau bahkan untuk semua hal, tapi saya juga sering kali menemukan sesuatu yang supranatural gitu. Apakah saya pernah melihat hantu? Sesuatu yang didefinisikan sebagai hantu saya pernah melihatnya atau saya pernah merasakannya. Saya juga pernah menceritakannya di RJ5. Pengalaman-pengalaman yang aneh yang tidak masuk akal dan sebagainya. Sekali lagi saya berusaha untuk skeptis dan membuka semua kemungkinan, tetapi kejadian itu memang nyata. Mungkin Baraya juga pernah mengalami itu. Nah sekarang muncul sebuah pertanyaan, kalau memang hantu itu dilihat oleh halusinasi, bukan delusi, bukan salah lihat dan sebagainya, lalu hantu itu apa? Ada sebuah penjelasan ilmiah atau spekulasi ilmiah yang sekarang sedang berkembang, yaitu bahwa hantu itu, penampakan hantu bukan dunia biologis, tetapi sebuah hologram yang sangat besar, dunia simulasi, di mana hukum-hukum alam yang kita ketahui, di mana rumus-rumus fisika yang kita hadapi, pokoknya mas semua fenomena-fenomena yang ada sekarang di dunia yang kita alami sekarang itu bukan benar-benar nyata, atau secara biologis dan secara material itu tidak pernah benar-benar ada. Tetapi ini hanya sekedar simulasi komputer atau hal yang semacam itu. Dan yang menggerakkan itu semua adalah semacam gamers yang semacam itu. Abad pertengahan atau akhir abad pertengahan juga pernah menyampaikan tentang gagasan ini. Tapi beliau menggambarkan sebagai jangan-jangan di dunia ini ada setan yang sangat berkuasa, overpower, yang kemudian menciptakan dunia ini dengan simulasi yang ada di dalamnya.
Dan kita, kata dia, tidak benar-benar yakin dan tidak bisa membuktikan apakah apa yang kita alami sekarang itu benar-benar nyata atau buatan atau simulasi atau mugen Tsukuyomi dari si raksasa kuat itu atau si setan kuat itu. Kita mulai dari tahun 1999, ada sebuah film yang namanya The Matrix, salah satu film paling legendaris. Ya, itu menjelaskan tentang bahwa alam yang ada di dunia sekarang ini itu sebenarnya adalah alam pikiran dari artificial intelligence yang kemudian membajak pikiran kita dan kemudian mengontrol segala rupanya. Jadi dunia ini sebenarnya adalah dunia yang dibuat oleh artificial intelligence. Dan kemudian tahun 2003 seorang filosof terkemuka juga bernama Nick Bostrom itu juga membuat sebuah paper, sebuah makalah yang menjelaskan juga bahwa simulasi, bahwa dunia ini adalah sebuah simulasi, itu adalah dunia adalah penjelasan yang masuk akal. Kemudian kemarin-kemarin salah seorang petinggi di dunia ini, salah satu elit global paling terkemuka, Elon Musk, itu maksa banget mengatakan berkali-kali sejak tahun 2016 sampai sekarang dia mengatakan bahwa dunia ini adalah dunia simulasi dan lebih mungkin membayangkan dunia yang ada ini adalah dunia simulasi daripada dunia nyata. Dia katakan bahwa perbandingan atau kemungkinan bahwa ini adalah dunia realitas, dunia biologis, dunia fisika seperti yang kita kenal sekarang, itu hanya 1 berbanding miliaran kemungkinan yang lain gitu. Jadi kemungkinannya sangat kecil, 1 berbanding miliaran. Kenapa bisa seperti itu? Mari kita telusur spekulasi rasional dan argumentasi mereka. Mari kita pertimbangkan. Urutan pertama adalah bahwa anggaplah Baraya sekarang sedang main game. Dan Baraya menggunakan game terbaik untuk permainan itu. Coba lihat Baraya bagaimana resolusinya, bagaimana orang-orang, karakter-karakter yang ada di dalamnya, bagaimana dunia yang ada di sana dan sebagainya. Kemudian bahwa karakter-karakter yang dimaksud juga ternyata bisa saja dimainkan oleh artificial intelligence. Jadi kalau misalkan Baraya punya musuh, Baraya bisa gunakan teman Baraya untuk memainkan karakter itu, tetapi kalau tidak bisa, serahkan kepada artificial dan dia juga bisa melakukan sesuatu yang menantang buat Baraya. Kan begitu. Ini adalah game zaman sekarang. Sekarang, bagaimana kalau misalkan kita membuat game itu 100 tahun ke depan? Bahwa ternyata artificial intelligence itu sudah benar-benar bisa merekayasa, menciptakan karakter yang benar-benar hidup, yang berkesadaran, yang hidup di sebuah alam yang sangat luas, alam game gitu ya, sangat luas, lengkap dengan hukum alamnya, lengkap dengan sejarahnya, lengkap dengan batu-batuan, langit, pepohonan, apa segala rupanya seperti itu. Bagaimana kalau misalkan seperti itu? Dan bagaimana kalau ternyata kita adalah hanya satu di antara sekian banyak karakter yang dimainkan dalam game itu? Nah, kenapa harus sejauh itu? Karena begini Baraya, Sisi Terang pernah membuat sebuah video tentang prediksi manusia 100 tahun ke depan. Dan ini adalah prediksi yang cukup masuk akal karena memang sumber-sumbernya juga sangat kuat. Jadi begini, 100 tahun ke depan, integrasi antara otak manusia dengan artificial intelligence itu sudah terjadi. Yang ini muncul gara-gara tantangan artificial intelligence yang semakin lama semakin cerdas. Kan artificial intelligence itu semakin kesini itu semakin cerdas. Dan atas tuntutan pasar, kecerdasan itu benar-benar tidak bisa dihalangi, tidak bisa di-stop perkembangannya. Sedangkan otak manusia cenderung semakin kesini semakin bodoh, lantaran ketergantungan pada artificial intelligence yang dimaksud itu. Bahkan kalau misalkan Baraya lihat berita-berita kemarin-kemarin itu, disebutkan bahwa IQ orang di Indonesia itu 78, rata-ratanya. Jadi Baraya, rata-rata orang Indonesia IQ-nya 78. Jadi poin skornya hanya beda 10 dibandingkan dengan orang debil, saya mohon maaf ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya banyak alasannya lah. Tapi salah satunya adalah gara-gara ketergantungan pada artificial intelligence yang sekarang sedang mengelilingi kita. Nah, karena itu para ilmuwan menduga bahwa di masa depan untuk bisa membuat manusia itu tetap eksis dan tidak dikalahkan oleh artificial intelligence, maka manusia dengan artificial intelligence itu akan disatukan, diintegrasikan. Otak manusia akan nyambung dengan cloud, dengan HP, dengan apa segala rupa gitu. Dan ini dimulai dari proyeknya Neuralink, proyeknya Elon Musk ketika dia mampu memasukkan chip artificial intelligence ke dalam otak manusia. Ya awalnya tentu saja untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan dan sebagainya. Tetapi kalau misalkan dia berhasil di situ, maka membuka kemungkinan bahwa integrasi antara otak manusia dengan artificial intelligence bisa sangat terbuka. Misalkan kalau sekarang Baraya nonton film di handphone atau di televisi, maka di masa depan film dan televisi itu disimpannya di dalam otak, kemudian Baraya bisa nonton kapanpun secara 3 dimensi, itu langsung dimanapun di dalam otak itu. Kalau misalkan Baraya sekarang punya Google Satellite, Google Earth atau yang semacam itu, di masa depan peta Google itu akan masuk ke dalam otak Baraya.
sehingga Baraya itu bisa jalan-jalan ke situ. Jadi Baraya bisa jalan-jalan ke Swiss dalam kondisi 3 dimensi aja, misalkan 3 dimensi jalan-jalan muter-muter ke sana ke sini gitu, atau misalkan jalan-jalan ke Belanda menyapa orang yang ada di sana gitu, dan dia juga menyapa Baraya dan sebagainya. 100 tahun ke depan itu adalah sesuatu yang, ya ampun, 100 tahun ke depan itu adalah sesuatu yang sudah bisa terjadi begitu. Nah, jadi kalau misalkan Baraya membayangkan orang-orang yang hidup di sana, apakah artificial intelligence sudah terintegrasi sedemikian kuat sehingga menghasilkan satu dampak yang besar? Dampak besarnya diantaranya adalah kecerdasan manusia yang kemudian berlipat ganda dan bisa digandakan semau kita. Termasuk juga kecerdasan otak kita, kan karena kecerdasan buatan itu bisa diupload ke otak kita, maka apa kecerdasan kita, kesadaran kita, memori kita juga bisa dimasukkan ke komputer, bisa dititipkan. Termasuk juga karena itu bisa dititipkan ke cyborg, bisa dititipkan ke artificial, tubuh artifisial. Jadi gambaran tentang dunia avatar, di mana manusia di bumi itu kemudian harus hidup dengan jasad makhluk alien, kemudian hidup di sana dan sebagainya, itu dalam 100 tahun ke depan adalah sesuatu yang masuk akal, khususnya dalam satu versi. Nah, kemudian akhirnya apa? Manusia itu bisa menjelajah alam semesta. Kalau menjelajah alam semesta tapi pakai tubuh biologis kita, serba terbatas. Tapi kalau misalkan menitipkan dari kita sekarang. Nah, lantas dengan perhitungan itu, kita putar balik waktu. Jadi kan dikatakan bahwa 100 tahun ke depan, kecerdasan manusia sudah mampu menghasilkan sebuah game yang benar-benar realistis sedemikian rupa sehingga menyerupai kita, gara-gara artificial intelligence-nya yang berkembang pesat itu sudah terintegrasi. Begitu kan rumusannya. Sekarang kita balik bahwa mungkinkah sebenarnya peradaban yang 100 tahun ke depan itu sudah terjadi di masa lampau? Coba sekarang Baraya hitung-hitung. Alam semesta ini atau bumi ini itu tercipta 4,6 miliar tahun yang lalu. Dan sebenarnya dalam hitung-hitungan kasar, menciptakan makhluk cerdas atau munculnya makhluk cerdas di usia bumi yang segitu panjang, itu bisa saja sudah terjadi ribuan atau bahkan jutaan tahun yang lalu. Katakanlah makhluk serupa manusia itu seharusnya dalam garis evolusi sudah terbentuk sejak bumi berusia 4 miliar tahun, bukan 4,6 miliar tahun gitu. Kan bisa saja seperti itu. Dan karena itulah maka sebenarnya peradaban-peradaban yang sangat canggih yang kemudian menciptakan dunia kita sekarang itu sebenarnya memang sudah berevolusi sejak lama, sudah menghasilkan peradaban sejak lama, sudah mengintegrasikan otaknya dengan artificial intelligence sejak lama, dan seterusnya sehingga mereka membuat simulasi dunia sekarang. Makanya anggaplah ini beberapa bug gitu. Ini beberapa bug selain hantu yang tiba-tiba muncul apa. Baraya tentu saja ingat bahwa beberapa tahun yang lalu dunia internet itu dihebohkan dengan temuan tambang yang mengandung limbah nuklir yang berusia jutaan tahun di Afrika. Iya kan? Nah, kenapa ada tambang radionuklir yang limbahnya sekian juta tahun kemudian ada di dunia saat ini? Bukankah manusia baru hidup dan memiliki kecerdasan itu baru ratusan ribu atau puluhan ribu atau ribuan tahun yang lalu? Kenapa jutaan tahun yang lalu sudah ada limbah nuklirnya? Nah, apakah manusia ada hidup di zaman dulu kemudian dipunahkan? Atau ada kemungkinan yang lain bahwa manusia itu memang sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu, sudah hidup seperti biasa, dan mereka kemudian membuat artificial intelligence dan sebagainya, kemudian termasuk juga membuat game dengan simulasi seperti yang kita kenal sekarang. Nah, lalu ketika mereka membuat game itu sesuai dengan dunia mereka, bla 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 bla. Nah, ada bagian-bagian yang mereka lupa menghapusnya. Nah, diantaranya itu adalah jejak kehidupan 1 juta atau 2 juta tahun yang lalu itu seharusnya kan udah terhapus semuanya, tapi ada 1-2 yang kelewat gitu ya, bug gitu lah ya. Atau kalau misalkan di film yang apa itu, yang bloopernya gitu. Nah, ini juga jangan-jangan yang bloopernya seperti itu gitu, kelewatnya gitu. Dan kita juga mengetahui kan sebenarnya peradaban-peradaban kuno dengan arsitektur, dengan peradaban yang aneh itu sebenarnya bukan hanya di Afrika saja, tapi ada di tempat lain, di mana terbukti bahwa manusia-manusia di zaman dulu itu menguasai teknologi yang kita tidak kenal sekarang. Jadi apakah itu adalah blooper, apakah itu adalah bug, di mana dunia ini adalah simulasi, dan yang kita lihat dari peradaban-peradaban kuno sebenarnya adalah peradaban-peradaban dari makhluk yang telah menciptakan kita, mensimulasikan kita, tetapi dia ada errornya sedikit di situ gitu. Dan ini pula lah yang tadi disebut sebagai hantu gitu. Jadi kemunculan hantu yang tiba-tiba lewat, orang jalan kaki tapi tembus dinding gitu, sangat transparan dan sebagainya. Iya, barangnya kalau misalkan main game terus ada bugnya juga mungkin kan